Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Terus tidak lupa kita ucapkan salawat pada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada pengasuh pesantren Super Kamla Reba Hanifida, kepada Abi Hanif dan Umi Ida, dan tidak lupa eh tidak lupa penghormatan dan kasih sayang kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya, yang berada sekarang di rumah. Terus yang terhormat kepada semua guru-guru saya yang berada di MTS SMA pesantren Super Kelmara Bahani Peda. Terus yang terhormat kepada semua teman-teman saya yang ada di sini. Oke, kali di sini saya sedikit mau sharing tentang map yang saya buat hari ini tentang bersyukur dan sabar bab 5. Oke. Yang pertama masuk tentang bersyukur. Ini pengertian bersyukur itu apa? Yang pertama itu adalah secara bahasa itu adalah berarti memuji atau berterima kasih, merasa berutang budi. Jadi kalau misalnya kita bersyukur gitu, kita tuh harusnya eh, memuji-muji, kita berterima kasih atas segalanya kepada Allah. Kita apa ya, merasa berhutang budi. Jadi kita, karena kita merasa berhutang budi, apa ya, jadi kita terus semangat untuk beribadah, berbuat baik, berbuat pahala, pokoknya seperti itu. Jadi kita merasa memiliki hutang budi. Jadi kita punya kewajiban untuk membalas hutang budi itu kalau dengan cara kita beribadah yang begitu. Terus secara istilah itu adalah suatu tindakan kayak atau ucapan perasaan gitu loh. Kan rasa syukur itu apa ya? bisa bisa diucapkan, itu termasuk rasa syukur. Terus tapi level selanjutnya itu adalah dari tindakan. Jadi kalau misalnya bersyukur itu kayak di dalam hati, kayak kalau misalnya ngeliat orang lain kayak ih nggak iri, kayak alhamdulillah saya sudah dapet ini, atau enggak alhamdulillah apa ya, kita tetap bersyukur apa yang kita punya, tidak melihat ke yang orang lain gitu loh, gitu. Terus dasar-dasar alasan bersyukur itu ada apa aja gitu. Terus ini dasarnya itu dari surat Al-Baqarah ayat 172 gitu. Terus alasan-alasan bersyukur ini karena Allah menciptakan seluruh makhluk bumi, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Masa dia Tuhan yang menciptakan, Tuhan semesta alam ini, terus dia yang memberikan rezeki dan segala macam, terus kita nggak bersyukur, kan kayak sama aja kayak apa ya, bukan udah dikasih banyak hal, bukannya berterima kasih gitu loh. Itu kan alasan kita bersyukur. Terus kedua itu adalah Allah menjadikan siang malam, karena Allah sudah dari zaman bahla, dari pertama penciptaan bumi itu Allah telah menjadikan siang dan malam tidak pernah berganti sama sekali. Maksudnya waktunya tetap sama gitu. Kita harus bersyukur karena kalau nggak ada siang nggak ada malam, kita bisa aja kita punah, bisa aja kita meninggal gitu. Nah, terus Allah itu mengeluarkan rezeki. Kan uh, Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Itu rezeki itu bukan cuma kayak uang, harta, atau enggak misal mobil atau apa, tapi rezeki itu rezeki sehat, rezeki udara, rezeki pengetahuan, rezeki otak, rezeki badan, rezeki orang tua, rezeki teman, semua semua yang diberikan sama Allah itu rezeki. Jadi sepatutnya kita sebagai makhluk yang rendah, yang memiliki banyak kesalahan, itu harusnya bersyukur, terus berterima kasih, memuji-muji Allah karena Allah telah memberikan semuanya ini kepada kita secara gratis. Allah cuma minta kita bersyukur gitu loh, dan berterima kasih dan beribadah. Habis itu Allah Allah menciptakan langit dan bumi gitu loh. Karena kalau bisa nggak ada langit bumi, kita di mana? Ya kan, maksudnya ada step-step kita hidup gitu. Tapi kayaknya Allah itu menciptakan langit dan bumi itu untuk kita pijak. Kalau misalnya nggak ada langit bumi, kita hidup di mana? Nah, itu dia pertanyaannya. Maksudnya untuk sekarang gitu loh. Jadi kita harus bersyukur karena kita sudah diciptakan langit dan bumi secara sempurna gitu sama Allah. Nah, habis itu Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Coba lihat, tidak ada
manusia tidak sempurna. Mungkin kelihatan cuma fisiknya tidak sempurna, tapi dalamnya Allah sempurna, kan lebih sempurna daripada orang orang yang badannya semua, pokoknya semua manusia itu sempurna. Kita harus sepatutnya bersyukur karena kita sudah diberikan tangan yang sehat, badan yang sehat, muka yang ganteng, itu loh, rambut yang bagus. Pokoknya kita, Allah telah menciptakan manusia itu sempurna sempurnanya gitu loh. Terus lanjut, bentuk bersyukur itu seperti apa? Ini adalah mengakui nikmat dari Allah. Kita harus jadi eh, menerima semua rizki yang Allah berikan, menerima semua nikmat yang Allah berikan. Jadi kita tuh harus menerima, harus mengakui kalau misalnya semua itu dari Allah gitu loh. Terus memuji-muji Allah gitu loh, karena itu bentuk bersyukur juga. Terus melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah contohnya kayak membaca Al-Quran, sholat, puasa, pokoknya hal-hal wajib gitu lah, zakat, haji kalau mampu ya gitu gitulah. Nah, habis itu keutamaan bersyukur itu apa? Itu pertama itu mendatangkan kebahagiaan. Habis itu eh, Allah melimpahkan rizki, terus mendapatkan ampunan, terus terbebas dari azab kubur gitu. Terus masuk ke poin kedua, ini ada tentang bersabar. Ini adalah pengertian bersabar atau apa? Menurut bahasa itu adalah menahan atau mengekang. Ini dasarnya dari surat Al-Kahfi ayat 21 gitu loh. Terus macam-macam sabar. Ini ada terbagi menjadi dua. Ini menurut Imam Al-Ghazali, ini terbagi menjadi itu adalah pertama itu badani atau fisik, kayak misalnya tentang kayak kalau misalnya kita pukulan atau enggak secara sakit kronis gitu, kayak eh, misalnya kita memiliki sakit bawaan gitu, atau enggak secara kuda itu adalah an-nafsi atau kesabaran secara moral gitu loh. Ini tentang syahwat-syahwat naluri atau enggak tuntutan-tuntutan hawa nafsu gitu loh. Kayak misalnya kita, iya, kayak bersabar untuk kita misalnya melihat akhwat gitu, atau enggak bersabar kalau misalnya kita puasa terus kita lapar ya, begitu gitulah. Nah, terus lanjut, ini adalah pentingnya kesabaran ya, utama aja itu menjadi dua. Eh, Sabar itu tidak ada kebahagiaan di akhirat tanpa sabar gitu. Jadi kebahagiaan itu berawal dari kesabaran gitu loh. Habis itu lanjut, tegaknya agama karena sabar. Karena Rasulullah itu membangun atau enggak, nah, para nabi yang 1000, ada banyak lah yang kata hafal kan cuma 25, atau enggak nabi-nabi ulul azmi kan itu membangun agama ini secara sabar, pelan-pelan gitu loh, sedikit-sedikit. Dengan kalau misalnya nabi-nabi nggak sabaran, ya agamanya ya mungkin tidak seperti sekarang gitu. Terus lanjut ke keutamaan bersabar itu apa aja. Ini keutamaan bersabar itu tetap memegang teguh kebenaran gitu loh. Terus jalan terus ini jalan meraih kemenangan gitu. Kalau misalnya sabar itu akan menunjukkan jalan kemenangan. Terus kalau sabar itu kekuatan pembangkit gitu loh. Terus keutamaan bersabar lain itu adalah janji Allah memberikan kemenangan kepada orang yang bersabar gitu. Terus tentang menjadi menjadi benteng kita untuk, jadi sabar itu menjadi benteng iman kita, menjadi benteng banyak hal gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.